Jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang istri sah yang menggerebek suaminya sedang berada di kamar kos bersama wanita lain. Saat digerebek, sang suami didapati sedang sholat, sementara sang wanita yang diduga selingkuhan terlibat cekcok dengan istri sah. Perselingkuhan ini diketahui terungkap berkat pemasangan GPS yang dilakukan oleh istri sah. Mirisnya, aksi perselingkuhan itu didapati sudah dilakukan sejak 3 tahun lamanya. Saat dikonfirmasi tribunvideo.com, sang istri sah bernama Ija mengatakan, kejadian penggerebekan itu dilakukannya pada Rabu 5 Mei 2021 sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Insiden penggerebekan itu dilakukannya di sebuah kamar kos di wilayah Cipedes, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Ija mengatakan perselingkuhan itu terjadi sejak 3 tahun lalu. Dalam video yang juga diunggah Ija ke akun sosial medianya, Ija tampak menanyakan pada wanita berambut pendek hal apa yang dilakukannya di dalam kamar. Sementara seorang pria, yakni sang suami, tampak tengah menjalankan sholat di tengah pertikaian yang terjadi. Saat ditanya, wanita berinisial NZ itu juga mengatakan bahwa suami Ija hanya menumpang sholat. Namun Ija tak percaya begitu saja, pasalnya sepatu sang suami berada di dalam kamar tersebut. Diungkapkan Ija pada tribunvideo.com, penggerebekan itu dilakukannya berawal dari kecurigaannya pada sang suami. Pria bernama Ipul itu dikatakannya selalu pulang di atas jam 11 malam. Dari kecurigaan itulah, Ija mengaku mencoba mengecek ponsel milik suaminya. Mulai dari panggilan WhatsApp, chat WhatsApp, kemudian panggilan telepon biasa. Sampai akhirnya Ija menemukan bukti perselingkuhan sang suami dari panggilan telepon biasa. Dari sanalah, Ija mengaku sudah menanyakan pada suaminya, hanya saja sang suami terus mengelak dan enggan mengakui perselingkuhan yang dilakukannya. Menambah bukti perselingkuhan sang suami, Ija kemudian datang ke sebuah kos-kosan yang diduga kerap didatangi suaminya. Ija lantas terkejut bahwa suaminya memang kerap ada di kos tersebut. Ija juga mengaku syok, pasalnya berdasarkan pengakuan ibu kos NZ, suaminya dan wanita selingkuhannya itu akan menikah tahun depan. Ija juga mengatakan bahwa sang suami setiap hari selalu datang ke kos-kosan milik NZ. Melanjutkan ceritanya, Ija mengatakan berkali-kali menanyakan pada suaminya hubungan antara NZ dan juga sang suami. Namun suaminya terus mengelak dan malah marah hingga melayangkan talak pada Ija karena mengaku sudah tak ada kecocokan lagi. Terkait penggerebekan yang dilakukannya, Ija mengatakan mendapati sang suami ada di kamar kos NZ setelah melihat sepeda motornya ada di depan kos. Kemudian kondisi pintu hanya terbuka sedikit. Saat dilihat di dalam kos tersebut ada sang suami yang sedang sholat dan si wanita yang sedang rebahan sambil memainkan ponsel sang suami. Saat dipergoki, sang suami mengaku hanya numpang sholat dan hendak meminta maaf karena melibatkan NZ dalam rumah tangganya. Ija mengaku sudah banyak barang milik sang suami yang ada di kos wanita tersebut. Bahkan Ija juga mengatakan bahwa sang suami pernah izin bekerja dan mengaku hendak menjaga dirinya yang tengah sakit. Padahal selama ini Ija tak pernah merasa diantarkan berobat oleh suaminya. Kini Ija mengaku tengah mengurus perceraian antara ia dan sang suami. Gugatan cerai itu akan dilayangkan setelah Lebaran karena pihak suaminya sudah tak ada lagi itikat baik memperbaiki hubungan yang sudah 8 tahun dibina. Selama 3 tahun sang suami juga kedapatan sudah berselingkuh dan tidak mau mengakui perbuatannya. Dia sering banget, saya dari Google Map itu dia kok sering banget, kok hampir tiap hari dia ke situ berkunjung saja itu ke rumah nasabah, kata udah gitu teh saya dari WA dicari-cari, takutnya ada apa-apa gitu di WA, nggak ada apa-apa ya, itu dari pesan nggak ada, udahlah saya dari panggilan ini dari telepon biasa, saya coba telepon biasa, jadi semua apa yang lakuin yang dia nelpon dari situ bisa kerekam semuanya. Saya setting lah dari telepon itu, akhirnya ketahuan sering teleponan sama nomor itu sama cewek itu teh rekan kerja dia di BRI juga. Oh, satu kantor. Dia jabatannya teller BRI. Iya. Kantor. Udah gitu ketahuan lah dari telepon. Saya jelasin lagi ke suami saya nggak mengakui juga, ngelak terus beribu-ribu ngelak dia sama saya. Nekat dari situ teh saya harus kan yang ada di Google Map ini gitu. Saya nekat nyari kosannya, akhirnya ketemu kosannya. Kosannya juga bilang iya sini
kosan wanita pria juga itu. Ibu kenal nggak sama wanita ya teh? Oh Neng, iya itu Neng Kia. Kenal nggak sama laki-laki ini? Oh iya itu AA. Oh, ini pacarnya Kia. Itu AA teh, iya pacarnya Neng Kia. Di kosan di sini Bu, cina gitu. Ibunya ngelihat anak saya, kok anaknya mirip sama si dia mukanya. Iya Bu, ini anak saya, ini istri. Walah senakan Neng malahan tahun depan, makanya dia pindah dari kosan itu teh mau nih boyong sama suaminya. Oh gitu ya Bu. Iya. Ibu dari kapan suami saya sering kesini? Aduh lupa lagi ya, coba tanya ke temennya aja yang di sini. Kebetulan ada temennya Teh Gita. Teh Gita itu ngejalannya ke sini April 2019. Saya Neng Kia sama AA udah ada di sini. Malahan mah tiap hari dia sering kesininya gitu. Oh sering ya Teh? Sering, cina. Malahan waktu kemarin kan Neng Kia kan sakit. Yeah. Malahan si A kesini si A yang ngurusin Kia, cina masuk ke klinik, cina dianterin kayak gitu. Oh iya, sekarang Kianya udah pindah Teh dari 4 hari ke belakang. Oh udah mulai curiga. Oh suami saya udah tahu bakal ke kosan ini cari kata itu. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!